Nama Daehoon kembali mencuri perhatian publik setelah isu perselingkuhan istrinya Julia Prastini alias Jule mencuat ke permukaan. Setelah Jule meminta maaf melalui media sosial dan memilih menghilang dari dunia hiburan, nasib keduanya kini berbalik drastis. Jule kehilangan banyak kerjasama dengan brand besar, sementara Daehoon justru kebanjiran tawaran endorsement dari berbagai produk. Ia juga aktif membagikan momen bersama ketiga anaknya, yang membuat publik menyebutnya sosok ayah teladan. Hubungan rumah tangga keduanya pun menjadi sorotan setelah diketahui Daehoon telah mengunfollow akun Instagram Jule, sementara Jule masih mengfollow Daehoon. Publik menilai sikap Daehoon sebagai tanda dirinya sudah tidak peduli lagi. Beredar pula kabar bahwa keduanya sepakat berpisah secara baik-baik tanpa memperebutkan harta, hanya hak asuh anak. Kabar terbaru datang dari Ari Ginanjar Agustian yang menyebut Daehoon kini hidup sebagai ayah tunggal. Daehoon dikagumi karena keteguhannya menghadapi ujian rumah tangga dengan tenang dan penuh tanggung jawab. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di setiap komentar ataupun postingan pasti ada si Jule. Bener nih, nilai MTK-nya jelek pasti karena si Jule. Hari Senin pasti karena si Jule. Banjir, hujan pasti karena si Jule. Nah, yang lebih parahnya bayangkan, yang salah si Jule tapi yang mengklarifikasi si Sule. Parah banget sih lu Jule. Guys, jadi kan sekarang TikToknya Daehoon dan IG-nya Daehoon tuh udah melejit pesat ya, karena tangan-tangan kita semua. Tapi masalahnya yang gue bingungin adalah kenapa Jule bukannya turun malah naik juga. Kalian yang pada baru nge-follow Jule tuh apa motivasi hidupnya gitu? Dan apa yang membuat kalian masih tetap memfollow Jule? Yang gue bingungin tuh, kok nggak ada cancel culture di sini? Aneh banget deh. Unfollow sekarang juga. Akhirnya si Jule menyetujui guys ya gugatan perceraian dari si Daehoon itu, ya kan? Karena apa? Karena si Daehoon tidak mempermasalahkan harta gono gini. Dia cuma pengen hak asuh ketiga anaknya doang guys. Lama ini guys si Daehoon. Oh my god. Aduh, gubrak gue. Gue baru kali ini ya lihat, nggak tahu sih, mungkin di luar sana banyak ya. Cuma bagi gue baru lihat seorang ibu yang tidak memperjuangkan hak asuh anaknya. Jadi awalnya tadi dia nggak mau bercerai ya kan? Mungkin dia pikir soal harta kali ya. Tapi begitu si Daehoon bilang, ya udah dia cuma mau hak asuh anaknya doang, tiga gitu kan, tiga anaknya hak asuhnya, makanya tidak mempermasalahkan harta gono gini, makanya si Jule langsung setuju ya, langsung setuju perceraian itu. Nah, Daehoon dan Jule dari yang couple goals jadi bukti kalau cinta nggak selalu setia. Dulu mereka disebut pasangan sempurna, punya 3 anak, konten manis, hidup yang dikagumi semua orang. Tapi di balik senyum di kamera, ada cerita yang nggak pernah terekam. Isu perselingkuhan muncul dan yang paling menyakitkan datangnya dari orang yang seharusnya jadi rumah. Daehoon diam bukan karena kalah, tapi karena kadang diam itu satu-satunya cara menjaga harga diri setelah dikhianati. Jule akhirnya meminta maaf, tapi publik sudah menghukum duluan. Brand hilang, karir runtuh, dan semua yang dulu cinta berubah jadi duri. Cinta mereka mungkin tulus, tapi ternyata kejujuran gak ikut dalam akal. Yang lucu, netizen ribut soal moral. Padahal mereka cuma suka lihat orang jatuh dari puncak. Menurut kamu, siapa yang sebenarnya gagal? Orang yang selingkuh atau orang yang masih percaya cinta bisa setia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Gini loh guys ya, saya tuh nggak suka sama opa-opa Korea gitu ya kan. Ya kayak menyek-menyek gitu, nggak berjenggot gitu kan. Cuman mungkin karena aku tuh ya jauh berbeda dengan mereka kan. Mereka udah ganteng, kita kayak gini. Cuman baru inilah aku merasa ngefans gitu sama opa-opa Korea. Itu Kak Daehoon ini, jadi dia tuh diselingkuhi, seakan-akan kita ini semua laki-laki se-Indonesia ini merasa tersakiti gitu loh.
aduh gimana ya, ini lagian si Jule oke lah kalau lo mau selingkuh, tapi ya yang lebih ganteng kayak dari suamimu, biar suamimu pun nggak heran gitu, nggak apa-apa lah selingkuh karena dia lebih ganteng dari aku, udah gitu clear. Tapi kalau misalnya lebih di bawah dia, lebih jelek dan dia, ya dia berpikir keras. Daehoon ini berpikir keras, kok bisa gitu kan, kekuranganku tuh apa gitu. Jadi tuh dia bingung, apa aku kurang ini kurang itu kan. Kenapa lah kalau mau selingkuh nih ya, para betina nih selingkuh, cuman harus lebih ganteng dari suamimu. Itu aja sih kalau menurutku, biar kita tuh para suami yang diselingkuh itu nggak berpikir keras. Udah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa banget, gue nggak pernah ikut campur tentang perceraian orang, tapi ini kayaknya gue pengen berkomentar, nggak apa-apa kali ya. Kayak nggak pernah mengikuti ini kasus perceraian orang, karena ini kayak akhirnya Daehoon muncul dengan kata-kata yang gue yakin banget nggak cuma gue doang yang kayak, dan yang bikin gue kayak itu tuh pas lagi dia bilang kayak, tapi saya mohon satu hal, tolong jaga anak-anak saya agar mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ini kayak ributin gue sama si Juleha mana Juleha anak lu udah pada cakep-cakep, udah pada gede-gede, isinya ada 3, ya Allah Juleha, nyari apa sih Juleha, kita aja yang cari seagama susahnya minta ampun, lu udah diturutin ngikut agama lu, ngikut kemana kemari, ngurus anak, ngurus ini, lu nya kemana tahu, masih kurang juga. Kayak Juleha micoso, ya pabo micoso, babi setia. Lu lihat ini Juleha, lu lihat ini. Bapaknya bilang dia kuat karena 3 malaikat kecil ini. Lu waktu selingkuh nggak mikirin muka-muka selucu ini, nggak mikirin 3 muka malaikat kecil ini. Jangan sampai nanti malaikat kecilnya aku ambil. Alhamdulillah saya kuat dan baik-baik saja selama ada 3 malaikat kecil di sisi saya. Lu tahu di postingan ini nih, di postingan si Daehoon ini ada anomali menyebalkan ya, si babi Sekya. Ada yang komen kayak gini, please normalisasikan selingkuh karena sama orang lama tuh kadang bisa jenuh dan bosen. Wah, tapi nggak tahu tadi ke auto scroll terus komennya hilang. Tolong kalau nemu komen itu tolong tag gua, berantemin gua sama orang itu. Kata gue Juleha, lu tobat, lu berlutut di hadapan suami lu berlutut mohon ampun, lu sama Allah mohon ampun, lu sama suami lu, sama anak-anak lu atas apa yang udah lu perbuat. Demi apapun gue paling jarang banget ngikutin kasus perceraian orang, tapi ini kayak ini info terbaru lagi guys tentang perceraiannya Jule dan Daehoon. Ternyata banyak yang mendukung untuk rujuk kembali nih guys. Dan yang ini menurut pandangan aku ya, perselingkuhan itu bisa jadi turning point yang baik. Tapi kalau perselingkuhannya yang parah dan berulang, takutnya jadi bumerang. Memang ada yang terjadi karena satu kali hilang dalam krisis gitu ya. Ada juga yang memang pola hidup hobinya main sana sini di belakang. Terus kalau ketahuan, mereka nggak nunjukin penyesalan yang benar-benar gitu. Cuma nyesel karena ketahuan, bukan nyesel karena nyakitin. Apalagi aku tinggal band break dan tidak dapat endorse lagi ya. Meskipun baru pertama kalinya dia selingkuh, itu parah banget sih. Kenapa harus berhenti? Karena di sini masalahnya bukan di hubungannya, tapi di karakter dan komitmen pelaku. Ingat, kita nggak bisa memperbaiki karakter orang kalau memang orangnya ini bebelan. Jadi melanjutkan itu cuma akan membuat Daehoon terus-terusan jadi korban siklus drama dan mungkin sebab ketahuannya karena sudah sering melakukan, dan akan bahaya banget buat dilanjutin, terutama untuk anak-anak. Ketika seorang ibu yang menjadi pusat emosional keluarga terlibat perselingkuhan yang parah begini, terus nggak mau mengakhiri atau terus berbohong, dampaknya untuk anak besar banget loh. Ini kalau ibunya yang selingkuh tidak memperbaiki atau tidak memiliki penyesalan, nggak mau mengakhiri atau terus menciptakan lingkungan rumah yang penuh kebohongan, ketegangan, dan pertengkaran, rumah itu bukan lagi tempat aman untuk anak-anak. Dan anak-anak
ya akan ngerasa ketegangan, kebohongan itu. Mereka mungkin mengalami kecemasan, kesulitan tidur, atau ya penurunan prestasi di sekolah. Dan bahaya tah. Nah, kapan sih perpisahan itu menjadi pilihan yang baik? Ketika memilih bertahan, ya, berarti anak-anak harus terus-menerus hidup di tengah peperangan emosional dan ketidakjujuran orang tua. Memilih pisah dan menciptakan dua rumah yang damai, meskipun terpisah, seringkali jauh lebih sehat daripada satu rumah yang penuh racun. Nah, intinya perbaikan atau rujuk hanya mungkin kalau ada penyelesaian total dan komitmen 100% dari kedua belah pihak nih untuk membangun fondasi baru. Jika salah satu pihak nggak all in ya, apalagi sampai membawa bahaya emosional kronis ke anak-anak, lebih baik stop dan prioritaskan kedamaian mental Daehun dan kestabilan emosional anak-anak. Yang jelas Daehun pasti milih mementingkan kepentingan anak-anaknya. Gimana menurut kalian guys?